Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga penuh sukacita. Saya Patricia Alsa sudah bersama dengan Romo Paulus Anggara STB yang akrab kita sapa dengan Romo Paulus. Dan pada saat ini saya baru pertama kali ketemu sama Romo Paulus nih. Romo, apa kabar Romo? Salam kenal Romo. Baik, kabar baik, Elsa. Salam kenal Sibuk gak juga. Romo? Sibuk? Lagi sibuk? Ya, beginilah. Tidak terlalu sibuk Iya. juga. Tetap sehat, jaga semangat dan juga sehat kesehatan ya Romo. Amin. Amin. Kita Baik. saling menjaga Iya, kesehatan kita. iya. Romo, terima kasih karena sudah memberikan waktu dan juga yang pastinya inspirasi pewartaan yang akan Romo sampaikan akan semakin memberikan rahmat kekuatan buat semua pemirsa dan juga pendengar yang menyaksikan acara kita, Romo. Amin. Semoga. Baik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Paulus. Baik, mari kita mengawali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu. Segala hal baik boleh Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur. Meskipun juga banyak hal-hal yang mungkin masih belum sesuai dengan kehendak kami, tapi kami tetap bersyukur karena kurnia dan berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami begitu melimpah. Dan ucapan syukur ini semoga bisa terwujud dalam segala perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga buah-buah rohani bisa kami hasilkan, khususnya buah-buah yang baik yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga hal-hal yang boleh kami rasakan bisa menjadikan kami umat-Mu yang semakin setia, semakin bisa bekerja sama dalam persekutuan dan kebersamaan bersama umat-umat yang lain, orang-orang yang lain. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa semakin memuliakan nama-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan biasa ke-31. Sebagai antifon pembuka, kita memiliki karunia yang berbeda satu dengan yang lain dalam kehidupan menggereja. Hendaknya karunia itu dihayati dengan sukacita, rajin, dan ikhlas. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 5 sampai dengan 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus, masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Hendaklah rohmu bernyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, lindungilah aku dalam damai-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan lorong. Pergilah segera ke segala jalan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun daripada undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-31. Dan Romo Paulus akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Romo, silakan Romo. Baik, kita memulai dari bacaan pertama. Kita melihat apa yang dikatakan atau mungkin himbauan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu dilandaskan pada kenyataan bahwa ternyata jemaat di Roma sudah mulai berkembang, dan kemudian dari perkembangan yang ada di situ mulai muncul kompleksitas dalam diri para jemaat. Ada bermacam-macam latar belakang pasti, budaya, kemudian pendidikan, dan juga mungkin status sosial, sehingga Santo Paulus mengingatkan kembali tentang peran kita dalam persekutuan sebagai jemaat seperti tubuh yang meskipun berbeda-beda, tetapi mereka berfungsi secara keseluruhan. Karena tidak mungkin otak merasa lebih superior daripada jari. Misalnya gatel kan nggak mungkin otaknya yang garuk kan, pasti dia minta bantuan jari untuk garuk. Dalam artian ini, di sini Santo Paulus mengingatkan bagaimana kita sebagai anggota jemaat, anggota persekutuan, anggota gereja. Karena seringkali yang terjadi yaitu tadi, kita seringkali pelayanan, tetapi fokus pelayanan kita seringkali bergeser, bukan untuk kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, tetapi seringkali kita membelokkan menjadi keinginan pribadi saya, diri saya, sehingga apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki menjadikan kita sebagai manusia, kemudian muncul apa yang dikatakan kesombongan, sombong. Saya lebih bisa, saya lebih bisa, saya lebih mampu. Dan pada saat disitulah kita sebetulnya termakan oleh bujukan iblis. Seringkali kita mengingat atau mungkin kita pernah mendengar ada ungkapan di TikTok itu kan, kalau iblis itu tidak mampu membuatmu menjadi jahat, maka dia akan merayumu untuk merasa menjadi lebih baik. Dan itu yang seringkali membuat kita jatuh, karena kita merasa lebih baik, lebih kudus, lebih. Dan itu kan kesombongan yang tanpa sengaja menjadi seperti kerikil, seperti gumpalan. Kalau misalnya kita buat adonan, kalau ada gumpalan, itu kan adonan rotinya kan tidak menjadi bagus. Dan itu yang tanpa disadari masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena akhirnya akan menjadi memecah, tidak bersatu. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai jemaat, kita juga tahu bahwa tidak semua orang mempunyai talenta yang sama. Tuhan juga mengatakan dalam Injil, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Dan kemudian kalau yang dikasih 5 merasa superior, maka yang dikasih 1 akan merasa inferior. Jadi dia merasa tidak mampu, biarlah dia saja, saya siapa sih? Tetapi kita menyadari bahwa sejelek-jeleknya manusia, semungkin selemah-lemahnya manusia, pasti Tuhan memberikan suatu kelebihan talenta. Nah, disitulah yang kemudian Santo Paulus menegaskan dengan jelas agar dalam pelayanan kita apa yang difokuskan adalah kehendak Tuhan. Cinta, kasih yang menjadi dasar atau landasan pelayanan kita, hendaknya itu yang menjadi benar-benar basic, basis dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai seseorang, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita juga mencintai orang yang paling lemah. Makanya salah satu hal yang mendasar di Ardas KAJ kan sekarang ini kan solidaritas dan subsidiaritas kan bagus juga. Kita kan diajak untuk memberdayakan, membuat orang yang lain itu berdaya, bukan memperdaya atau kemudian ngacangin orang gitu kan. Karena saya itu pinter, karena saya itu cerdik, karena saya itu kaya, maka seringkali kan itu kecenderungan manusia itu juga terjadi bukan hanya pada Anda juga, pada saya juga. Saya merasa itu juga, seringkali saya jatuh dalam
situasi seperti itu. Tapi kemudian kita diingatkan di sini oleh Santo Paulus bahwa kita itu satu tubuh yang masing-masing memberikan hal yang baik. Karena kalau tubuh itu bisa berfungsi dengan baik, masing-masing memberikan hal yang baik, maka satu sakit semuanya merasa. Bukan itu kan urusan kaki, bukan urusan kepala, tidak juga. Dan disitulah kesadaran yang terus-menerus. Karena untuk menjadi tulus dalam pelayanan itu kan tidak gampang. Karena apa? Karena pelayanan itu seringkali kalau kita melakukan yang baik, belum tentu kita dipuji. Ada yang muji, satu, dua. Dan kemudian kalau kita senang dipuji, bukan dosa juga. Tapi menjadi masalah kalau kita berkarya, tujuannya kok nggak ada yang nyelamatin saya ya, kok nggak ada yang muji saya ya, kok nggak ada yang senang dengan pelayanan saya seperti ini. Seringkali kan nggak begitu. Tapi kalau kita salah, coba perhatikan. Oh, bukan satu dua, hampir semua mengatakan cepat sekali. Membuat kemudian kita frustasi. Karena apa? Karena kalau kita melayani, itu semata-mata hanya karena tanggung jawab, maksudnya hanya karena tugas, wajib. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kita melayani, itu pertama-tama dilandaskan pada rasa syukur. Saya itu sudah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam diri saya. Dan sebagai ungkapan syukur saya, tanda terima kasih saya melakukan atau mewujudkan dalam pelayanan agar hidup saya menjadi berkat. Makanya kalau ada orang tidak memuji saya pun bukan masalah. Karena apa? Karena tujuan saya bukan untuk mendapat pujian, untuk mendapat penghargaan, tapi karena saya bersyukur dan saya ingin membagikan kebahagiaan saya kepada orang-orang lain. Dan tentu disitulah yang kemudian menjadi penting, karena seperti juga dalam bacaan ini kan, seringkali juga kita sudah melayani, kita sudah berbaik, orang justru malah melawan kita. Marah toh kita, saya itu kurang apa sih? Saya sudah capek kerja, punya waktu sedikit, saya pakai di kerja, bukannya dipuji, malah disalah-salahin. Saya marah. Makanya di sini juga jelas sekali. Berkatilah dan jangan mengutuk. Artinya, meskipun kita mungkin mendapat feedback-nya tidak seperti yang seharusnya, bahkan berkebalikan, tapi itu jangan menjadi alasan kita kemudian menjadi marah, mengumpat, apalagi kemudian patah semangat. Dan itu juga yang kemudian dalam pelayanan kita harus dan hendaknya terus-menerus bahwa, oh iya ya, saya melakukan ini semata-mata demi kemuliaan Tuhan, ucapan syukur saya, dan pada saat saya menyadari bahwa segala yang Tuhan berikan kepada saya itu sebagai titipan. Ini penting, karena kalau tidak kita merasa sombong, karena ada 3 hal ya yang seringkali membuat kita jatuh dalam kesombongan. Seringkali kan ada kita mendengar ungkapan 3 ta itu loh. Yang pertama, kita menjadi sombong bisa jadi karena harta, yang kedua karena tahta, dan yang ketiga karena, saya tidak mengatakan wanita ya, tapi karena talenta. Karena kita kaya, karena kita berkuasa, dan karena kita berbakat. Tetapi ingat bahwa semua itu hanya titipan. Tuhan memberikan kepada kita banyak hal baik. Tetapi apakah hal baik itu bisa berguna atau bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja? Karena kalau masing-masing memberikan yang baik kepada gereja, maka gereja itu akan menjadi tempat yang sangat-sangat luar biasa, menjadi contoh kesaksian sehingga orang lain melihat itu, oh, kok dalam kehidupan gereja seperti itu ya. Saya ingin. Karena kesaksian itu penting. Seringkali kita tidak bisa ngomong tentang Kristus dengan verbal begitu. Tapi kesaksian hidup kita, dimanapun kita berada, itu juga merupakan ungkapan gereja. Bukan karena kehidupan menggereja itu ada di sekitar gereja. Di luar udah bebas. Tidak. Tapi bahwa saya di kantor, saya di pasar, saya di manapun juga, saya adalah anggota gereja. Dan tetap saja, saya sebagai seorang Katolik tidak bisa saya lepas. Disitulah pewartaan, disitulah pelayanan, disitulah kabar sukacita kita sebagai seorang Kristiani itu bisa kita wartakan. Tapi pertama dan terutama kan harus memulai dari saya. Bagaimana mungkin saya mau mengungkapkan mewartakan rasa kegembiraan Injil kalau saya sendiri tidak merasa gembira dengan Injil itu. Itu yang penting. Jadi saya merasakan hal itu supaya dalam kehidupan, dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan saya juga menyadari bahwa saya
tanpa Yesus, saya bukan siapa-siapa. Jadi kurang lebih begitu, Mbak Elsa. Ya, berarti di ayat terakhir yang di sana dikatakan, janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jadi dalam arti kalau menurut saya tanpa Yesus kita udah bukan siapa-siapa ya Romo Betul. ya. Jadi semuanya nggak usah terlalu mikir rumit-rumit. Jadi tetap aja melayani sesuai dengan kehendak dan rencana dari Tuhan. Dan sebetulnya saya mau mengingatkan, saya jadi teringat apa yang, saya kan dari Salesian Don Bosco. Don Bosco selalu mengingatkan ungkapan ini, lakukanlah hal-hal yang biasa, sederhana, setiap hari, tapi berikanlah di situ cinta yang luar biasa. Disitulah jalan kekudusan bisa kamu dapatkan. Artinya, dalam tugas-tugas yang biasa kita, tapi kalau kita memberikan cinta yang luar biasa, disitulah juga bentuk, salah satu bentuk juga dalam pelayanan kita sebagai seorang Kristiani. Karena kita tahu yang menjadi fokus bukan diri saya, tetapi Tuhan Yesus. Ya, amin. Semoga kita semua bisa melakukan hal seperti itu dan juga selalu mempunyai kesadaran diri untuk bisa tidak menjadi sombong dan juga percaya bahwa kita itu bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Baik Romo, sangat luar biasa apa yang sudah Romo sampaikan pada sesi pertama ini. Tapi kita akan jeda sesaat dulu Romo sebelum nanti kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan dan juga mendengarkan kabar baik Injil pada hari ini. Kita Sahabat Oase Rohani Katolik, janganlah meninggalkan siaran kami, tapi tetaplah menyaksikan acara dan mendengarkan acara kami. Kita kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih tetap menyaksikan acara kami. Dan sekarang Romo Paulus akan menyampaikan kabar baik Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Ini sangat menarik Injilnya, Romo. Oh iya, menarik sekali untuk ini menjadi sindiran bagi kita manusia yang hidup dalam dunia modern ini. Sindiran ya, betul-betul. Silakan Romo. Baik, pada bacaan Injil kita melihat di sini, kita bisa membaca bagaimana ada seorang yang bertanya kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang perjamuan besar ini. Ada suatu perjamuan besar, dan pasti kalau kita berbicara tentang perjamuan itu sesuatu yang membahagiakan, kebahagiaan, sesuatu untuk ungkapan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita melihat bagaimana tanggapan dari para undangan itu. Mereka menolak. Dan ini mungkin bisa menjadi perenungan bagi kita pada saat ada undangan, pelayanan. Mungkin bukan pelayanan lah, mungkin terlalu jauh, tapi bagaimana kita berusaha diundang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga banyak orang yang bertanya, Pastor, saya itu kok sepertinya tidak ada waktu ya Pastor untuk berdoa, saya terlalu sibuk. Dan seringkali saya mengatakan, ada waktu atau tidak ada waktu itu tergantung prioritas. Kita itu dalam kehidupan itu punya prioritas. Maka prioritas yang paling rendah itu yang akan kita tunda atau kita tidak wujudkan. Prioritas yang paling urgent itu yang akan selalu kita jadikan nomor satu. Dan kalau doa itu bukan prioritas utama, maka kita tidak akan pernah punya waktu. Banyak kan, saya sibuk, masih banyak harus ngurus ini. Saya sibuk pastor, kerja seharian. Saya itu punya waktu 24 jam, tapi jadwal kerja saya itu 36 jam, kan kurang. Seperti itu. Semuanya kan pastor, saya pekerjakan demi sesuap nasi dan segenggam berlian, kan begitu kan. Jadi ya, itu alasan yang sering kali muncul. Jadi alasan sibuk. Oke, mungkin kalau kita mempunyai alasan sibuk, kita bukan berarti tidak mau atau menolak terlalu ekstrim. Tapi ada ungkapan ini yang sering kali jadi pembenaran, yaitu menunda. Nanti deh. Nanti kalau. Tapi pertanyaannya, tidak melakukan dan menunda itu kan
pada akhirnya efeknya sama, tidak melakukan apa-apa gitu loh. Dan itu yang setan pinter untuk kita, karena orang yang menunda itu tidak merasa bersalah. Karena kan bukannya tidak melakukan, hanya belum gitu loh. Jadi dia tidak merasa bersalah, tapi kalau saya tidak mau, jelas saya merasa berdosa karena menolak. Tapi kalau belum, itu kan dosanya berkurang atau bahkan tidak merasakan belum. Nanti kan ada keinginan, ada niat. Makanya seringkali saya mengilustrasikan begini. Pada saat orang seperti itu menunda, tiba-tiba Tuhan memanggil. Dan pada saat ketemu Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan panggil saya sekarang? Saya kan baru mau memulai untuk melayani. Saya kan baru mau. Dan kemudian Tuhan menjawab, iya sama. Saya juga baru mau tadi membawa kamu ke surga, tapi nggak jadi. Itu karena sama, jawabannya sama begitu loh. Karena sama, kamu tidak melakukan apa-apa. Dan disitulah yang kemudian kita melihat bagaimana Tuhan itu mau agar kita bisa selalu dekat, mau agar kita selalu menjadikan Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Tapi itu tadi, ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak hal yang menarik di dunia ini yang menjadikan kita kemudian memprioritaskan hal-hal yang lain. Dan seringkali saya itu kalau di gereja itu mengilustrasikan, seringkali itu Tuhan itu memanggil kita dengan cara yang pelan. Dan kita seringkali cuek. Kalau kita panggil seseorang, heh, nggak dengar. Pasti panggilan yang kedua, heh, begitu kan lebih keras. Dan panggilan yang ketiga, biasanya Tepok. langsung ketepok, pak, baru dia, oh ada kau panggil aku kan. Ya, jangan sampai Tuhan itu manggil dengan cara yang ketiga ini. Sakit loh. Sakit sekali panggilan yang ketiga. Pada saat kita tidak berdaya, baru kemudian Tuhan, kalau nanti saat Tuhan sembuhkan, saya akan menghabiskan seluruh waktu saya untuk pelayanan Tuhan. Ya kalau sembuh, kalau nggak sembuh, bahaya. Jadi itulah keterbukaan hati itu penting. Kita menyadari prioritas. Seringkali saya mengatakan kepada banyak orang, boleh kita berusaha. Kalau orang usaha itu kan cari cuan, betul kan? Karena cuan ngasih kita cien kan? Boleh nggak? Boleh. Carilah cuan sebanyak-banyaknya supaya aku punya cien sebanyak-banyaknya. Kamu Tapi ada yang ingat, nggak ngerti mungkin cuan dan cian itu loh, Romo. cuan itu untung. Orang kalau berdagang kan carinya untung, usaha kan carinya untung. Keberuntungan kalau kita untung kan dapatnya cien. Cien kan duit. Iya kan? Itu penting juga dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak melarang, hanya Tuhan mengingatkan, cari cuan ya cari cuan, tapi jangan lupa cari Tuhan. Karena cuan ngasih kita cien, Tuhan ngasih kita cinta. Ya kan? Jangan digusang betul. Ada saatnya kita berhenti supaya ada cinta itu loh. Karena itu yang kemudian membawakan kepada kita arti kebahagiaan. Karena Tuhan tidak menjanjikan semata-mata hal-hal yang duniawi. Yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan suatu damai, kebahagiaan kalau kita hanya mengandalkan pada tadi itu yang digoyang-goyang terus ini. Penting berhenti. Karena apa? Karena cinta itulah yang kemudian membawa pada kita kebahagiaan. Dan kebahagiaan kita sebagai seorang beriman tidak akan ada atau tidak bisa tidak kalau tidak kita lari kepada sumbernya, yaitu relasi dengan Tuhan. Dan itu penting. Dan untuk bisa berelasi dengan Tuhan, pertama dan terutama, itu tadi kita bersyukur seperti bacaan pertama tadi. Syukur terhadap apa yang kita miliki, syukur terhadap apa yang boleh kita rasakan, kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan rasa syukur itu tidak bisa hanya saya ungkapkan untuk diri saya sendiri. Saya bersyukur tapi saya nggak peduli dengan orang lain. Bersyukur adalah pada saat saya merasakan begitu banyak berkat yang saya terima dalam segala hal, dan rasa syukur itu bisa saya bagikan juga kepada orang lain. Karena hakikat dari cinta bukan mendapat, hakikat dari cinta adalah memberi. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang karena cintanya kepada kita, memberi putra yang tunggal. Memberi, itu ungkapan cinta yang paling dalam. Dan itu juga yang dalam Injil ini kita bisa mendapatkan bagaimana orang tadi mau memberikan kebahagiaan kepada orang untuk datang, mari datang. Tapi ternyata ditolak. Dan itu yang Tuhan ungkapkan bagi kita, Tuhan ingin memberi, ingin memberi, ingin memberi. Tetapi bukan karena seringkali berkat bukan karena Tuhan itu pelit, tapi karena kita sendiri yang menolak, menutup hati kita gitu loh. Jadi jangan salahkan loh, kok berkatnya sedikit kok. Bukalah hatimu.
lihatlah supaya kamu bisa mendapat, karena berkat itu melimpah. Tapi kalau pintu berkat yang masuk dalam hati kita kecil, ya susah juga. Tuhan juga tidak memaksa, gitu loh. Bagaimana orang mencintai Tuhan itu bukan karena terpaksa. Karena seorang Katolik maka harus mencintai Tuhan. Tidak. Mencintai itu karena kebebasan. Dan dalam kebebasan itulah saya bisa merasakan cinta itu semakin penuh. Sama seperti kalau kita jatuh cinta, nggak bisa dipaksakan. Karena kalau cinta itu dipaksakan, yang ada sakit hati, males, ogah. Tapi kalau cinta itu tumbuh, jangankan cuma calon mertua, satu kampung menghalangi saya pun, saya akan loncat pintu belakang kan. Karena apa? Karena kebahagiaan saya lebih besar daripada kendala-kendala yang ada itu. Dan itu yang seringkali harus kita rasakan dalam kehidupan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena berrelasi dengan Tuhan kan seringkali tidak segampang yang kita bayangkan. Karena apa? Karena relasi dengan Tuhan itu pertama dan terutama adalah kita mencoba melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bukan baliknya. Karena yang terjadi adalah sebaliknya. Apa yang saya mau, Tuhan harus kabulkan. Tuhan harus uh, wujudkan. Dan itu yang kemudian menjadikan kita salah. Karena apa? Karena seringkali prioritas kita berbeda dengan prioritas yang Tuhan kehendaki. Itu yang menjadi penghalang yang utama. Romo, ada satu lagi yang saya mau tanyakan, Romo. Tadi kan Romo mendeskripsikan atau mencontohkan orang yang menunda melayani atau menunda tidak berdoa itu karena kesibukannya, sangat sibuk sekali gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang menunda atau tidak mau melayani atau tidak mau melayani itu karena kemalasan. Nah, kemalasannya itu juga timbul karena dia kehilangan motivasi hidup. Nah, itu kita mesti bagaimana, Romo? Ya, seringkali kan seperti itu. Dalam artian seperti ini loh. Setan kan selalu mencari daya agar kita tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Atau kita bisa menjadikan apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka ada banyak alasan yang bisa setan pakai. Misalnya, ngapain juga kamu capek-capek di gereja? Ngapain juga kamu capek-capek melayani? Emang kalau kamu melayani terus kamu dapat sesuatu yang positif. Yang ada sakit hati, yang ada kamu nanti dicurigai, berbuat baik aja, belum tentu orang mengapresiasi. Bahkan kemudian seringkali bahkan di dalam lingkup gereja, kehidupan menggereja pun seringkali terjadi seperti itu kan. Jadi membuat males lah, daripada saya cari masalah, daripada saya cari musuh, lebih baik saya diem-diem saja lah. Pokoknya jadi orang Katolik itu kalau minggu ke gereja ya sudah cukup. Jadi untuk apa? Dan disitulah yang membuat kita kemudian nyaman pada diri kita sendiri, nggak mau hidup kita diganggu, terganggu. Karena apa? Karena kalau kita mau keluar dari diri kita, maka kita siap diganggu, dalam tanda kutip ya, siap untuk menjadi sibuk sesuatu yang sebetulnya bukan urusan saya. Tapi kalau saya melihat bahwa oh ya bahwa Tuhan memberikan talenta kepada saya dan saya bisa kok menjadi berkat bagi orang yang lain, meskipun seringkali menjadi pengikut Kristus bukan kemudian segala sesuatunya menjadi lancar, semuanya mulus. Kita melihat dalam sejarah kehidupan menggereja, tidak ada santo santa, tidak ada para, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga hidupnya nggak mulus gitu loh. Diusir sana, diusir sini, pokoknya dibuat sesuatu yang tidak mengenakan, selalu dia mendapatkan. Tapi disitulah, karena dia percaya bahwa pada saat kita mengatakan kebenaran, maka orang-orang yang tidak merasa benar akan terusik, dan dia tidak nyaman. Orang kalau tidak nyaman kan menyerang, dan itu akan terjadi. Dan itulah yang buat kemudian banyak orang yang, daripada, lebih baik saya, ini seperti tadi. Kemalasan kan bukan serta-merta muncul begitu saja, tapi seringkali juga banyak alasan. Tapi juga ada orang yang memang karena tidak ada kebiasaan. Kan itu pentingnya. Makanya dalam kehidupan menggereja itu kan kebiasaan itu baik mulai dilakukan dari semenjak kecil. Karena kalau orang yang biasa melayani ada kerinduan terus-menerus. Pentingnya orang tua juga melibatkan anak-anak mulai dari sejak kecil. Karena bagaimanapun juga kebiasaan yang baik itu juga akan membawa kepada suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Meskipun tidak serta-merta menjadi jaminan, tapi kita juga memberikan sesuatu yang baik dari awal. Sehingga kehidupan pelayanan itu kan juga sesuatu yang proses yang terus-menerus dan seringkali up and down gitu loh.
Tapi pada saat down kita diingatkan. Makanya pentingnya juga kita mendengar dari orang. Makanya tadi dalam bacaan pertama kan kerjasama itu penting. Karena pada saat saya sedang down, ada teman saya sedang up, dia bisa membantu saya. Kerjasama itu kan penting sekali. Dan keterbukaan itu juga penting. Sehingga bukan seperti pelayan dalam gereja itu bukan seperti kompetisi untuk mencari yang berprestasi paling hebat. Tapi bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam maksudnya dalam ikatan kekeluargaan. Keluarga kan kalau satu tinggi, satu rendah kan nggak bahagia juga kan. Dia berusaha untuk mengangkat juga yang rendah agar kita bersama-sama bisa uh, mempunyai level atau mempunyai taraf kehidupan yang sama-sama baik. Karena kebersamaan itulah yang penting. Dan kebersamaan itu tujuannya kan satu. Karena kita sama-sama mempunyai Tuhan yang sama, kita mendapatkan cinta yang sama, dan dalam kebersamaan itu kita bersama-sama untuk membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Merasakan cinta Tuhan yang seringkali, cinta Tuhan itu bisa dirasakan melalui kehadiran kita yang konkret ini, yang nyata ini. Begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo sudah memberikan inspirasi kewartaan dan kabar baik Injil. Dan yang pastinya saya sendiri merasa dikuatkan karena kan sebagai penyiar Oase Rohani Katolik juga kita salah satu itu juga kan melayani ya Romo ya. Iya. Dan saya bersyukur sekali bertemu dengan Romo dan mendengarkan kabar baik Injil dan juga inspirasi renungan yang pastinya bagi Anda yang pada saat ini mungkin mengalami semangat kendor atau ketertutupan hati atau juga mungkin kemalasan ataupun hal-hal lain kekecewaan mungkin semoga Anda yang menyaksikan acara kami dan mendengarkan siaran kami sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Baik Romo, terima kasih banyak dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo. Silakan Romo. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucapkan syukur untuk kesempatan ini. Semoga hati kami yang seringkali masih tertutup, atau mungkin di antara kami pernah ada yang merasa kecewa karena perkataan, karena perbuatan orang-orang yang ada dalam pelayanan, bisa semakin mengingatkan kepada kami bahwa tujuan pelayanan kami semata-mata demi kemuliaan-Mu. Dan semoga rasa syukur yang ada di dalam hati kami semakin menguatkan kami untuk mengungkapkan rasa syukur itu dalam pelayanan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui segala kehidupan kami semakin bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa memberkati kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Pastor Paulus SDB. Kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan yang pasti semoga damai Kristus, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa.